Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Adil Pangestu dari kelas 4A D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi manajemen dan sejarah arah perkembangannya. Yang pertama, jika mengacu ke arti kata accounting atau to account yang secara harafiah berarti menghitung, maka akuntansi sebenarnya sudah ada semenjak manusia bisa menghitung. Masyarakat primitif telah menghitung berapa mereka memiliki kapak batu, berapa mereka memiliki kulit binatang dan atau benda-benda lainnya. Pada masa itu mereka juga sudah melakukan pertukaran kulit binatang dengan benda-benda lainnya atau transaksi barter. Itu semua adalah contoh peradaban akuntansi. Bukti lain tentang keberadaan akuntansi adalah ditemukannya catatan pada lempengan-lempengan tanah liat oleh bangsa Mesir dan ditemukannya catatan-catatan pada daun-daun papirus pada zaman Babilonia kuno. Petani-petani Mesir yang memanfaatkan sungai Nil melakukan pembayaran berupa padi dan rami untuk menggunakan air irigasi. Kemudian sistem pencatatan mulai berkembang dan mulai muncul secara bertahap selama abad 13 dan abad 14. Misalnya beberapa pusat perdagangan di Italia Utara. Catatan pertama tentang sistem double entry bookkeeping yang lengkap ditemukan dalam catatan pemerintahan kota Genoa, Italia pada tahun 1340. Lalu di sini kemudian saya akan menjelaskan sejarah singkat akuntansi keuangan. Pada abad ke-15 atau tepatnya 1494 di Venice, Italia, seorang birawan yang juga ahli matematika di University of Roma bernama Luca Pacioli menerbitkan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica et Proportionalita, sebuah buku yang dikenal sebagai textbook akuntansi paling awal. Dalam penulisan buku tersebut, Pacioli dibantu oleh sahabatnya Leonardo da Vinci sebagai ilustrator. Tanpa disadari, sudah lebih dari setengah milenium karyanya menjadi panutan bagi pelaku-pelaku bisnis, ekonomi, dan akuntansi hampir di seluruh belahan bumi. Berbagai istilah yang digunakan dalam disiplin akuntansi saat ini, misalkan debit, kredit, jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laba rugi, berasal dari masa Renaissance. Gagasan Luca Pacioli mengenai double entry bookkeeping selanjutnya dipopulerkan oleh Simon Stevin, seorang penulis Belanda, melalui bukunya yang berjudul Voorstelling Boekhouding yang diterbitkan di Leiden pada tahun 1607. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Masa-masa berikutnya sampai dengan akhir abad 19 disebut oleh Hendriksen sebagai masa eksplorasi dan revolusi industri. Lalu berikutnya sejarah singkat akuntansi manajemen. Revolusi industri di Eropa pada abad 18 dan yang berlanjut sampai dengan abad 19 telah mendorong kemajuan ekonomi, bisnis, dan industri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut adalah: pertama, penemuan teknologi baru di Eropa pada abad 18 dan 19. Pada abad inilah terjadi integrasi perusahaan-perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal, misalnya pada industri tekstil, kereta api, dan industri baja. Perusahaan-perusahaan dagang seperti Sears, Roebuck, dan Woolworth. Informasi lain ini tidak dapat dipenuhi oleh akuntansi keuangan dan sejak saat itulah akuntansi manajemen mulai dikembangkan. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan ukuran-ukuran baru seperti ukuran biaya,
ukuran laba atau laba bruto, dan perputaran persediaan, pengalokasian biaya overhead yang didasarkan pada jam tenaga kerja. Lalu mulai pertengahan abad 20 terjadi pergeseran paradigma dalam memandang manusia. Akuntansi juga tidak terlepas dari peristiwa tersebut. Akuntansi mulai memandang aspek-aspek perilaku yang dalam penerapan akuntansi. Mulailah dilakukan riset-riset akuntansi di bidang keperilakuan manusia. Namun, seperti biasa dalam dunia akuntansi, setiap muncul ide atau gagasan baru dari seorang ahli teori selalu ditentang oleh ahli teori lainnya. Dalam hal ini banyak yang tidak sependapat untuk memasukkan akuntansi keperilakuan ini sebagai cabang ketiga, melainkan hanya untuk suatu pendekatan yang mengaplikasikan aspek keperilakuan dalam akuntansi, baik akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, maupun akuntansi di bidang terkait lainnya. Lalu kita lanjut yang C, pengaruh teknologi terhadap akuntansi manajemen. Sejak kelahiran akuntansi mengalami perkembangan pasang surut, terutama sekali akibat perkembangan teknologi. Perubahan teknologi produksi tersebut telah menyebabkan perubahan konstelasi fisik, ekonomi, sosial, dan politik pada unit-unit mikro itu. Konstelasi fisik, ekonomi, sosial, dan politik itu satu sama lainnya saling berkaitan erat. Akuntansi sebagai sistem persimpulan aspek ekonomi dari konstelasi yang telah berubah itu tentunya harus beradaptasi dengan perubahan konstelasi itu jika ingin tetap fungsional dalam unit mikro yang ada. Lalu kita mengarah ke yang D, arah perkembangan akuntansi manajemen. Yang di sini teknik-teknik dan alat yang telah mengalami dan akan terus berkembang di masa yang akan datang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Tapi di sini saya akan menyebutkan 14 teknologi atau alat yang mengalami perkembangan. Yang pertama itu Enterprise Resource Planning atau ERP. Fitur teknologi informasi seperti ini kecepatan proses, ketepatan, dan memudahkan penggunaannya menjadi salah satu alasan penggunaannya dalam aktivitas manajerial. Lalu yang kedua, Electronic Data Interchange atau EDI sangat dibutuhkan dalam sistem perdagangan berbasis teknologi informasi yang saat ini berkembang sangat cepat. Karena banyak perusahaan memanfaatkan informasi dan teknologi ini dengan membuka perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Lalu pertukaran data, penggunaan barcode sehingga dapat memangkas kos produksi dalam jumlah yang signifikan. Lalu lanjut yang ketiga, ada Supply Chain Management atau SCM. SCM merupakan bentuk pengelolaan hubungan yang terjadi mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke agen dan retail. Melalui analisis mata rantai ini, ketersediaan, jaminan harga, dan kualitas bahan baku terjaga, diproses tepat waktu dan berkualitas, serta dapat didistribusikan lebih cepat dan lebih memuaskan. Lalu yang keempat, Theory of Constraint atau TOC. Bagian terpenting dalam penerapan TOC ini adalah penerapan cost standar atau standar costing. Manfaat penerapan TOC adalah meningkatkan kualitas keputusan jangka pendek atau produksi, misalnya menghindari penumpukan persediaan, meningkatkan pemahaman tentang aktivitas produksi dan non-produksi, lalu meningkatkan komunikasi dan proses pembelajaran dalam organisasi atau organizational learning. Yang kelima ada just in time atau JIT. Tujuan utama penerapan JIT ini adalah peningkatan produktivitas dan mengurangi pemborosan. JIT akan optimal jika tercipta di tim kerja
yang solid, terjalin komunikasi yang efektif sehingga pemborosan dapat dihilangkan. Lalu yang keenam, Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Penggunaan komputer dalam fase produksi menghendaki perencanaan produksi yang akurat. Karenanya, penerapan CIM biasanya disertai dengan penerapan JIT dan TQM. Yang ketujuh ada Customer Orientation. Customer Orientation ini menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai dasar untuk menilai semua aktivitas desain, perkembangan produk, produksi, distribusi, dan pemasaran produk jasa, serta layanan purna jual. Lalu lanjut yang ke-8 ada target costing. Target costing ini adalah dalam kondisi persaingan yang ketat, harga jual merupakan salah satu faktor untuk bersaing. Lalu pendekatan target costing membutuhkan pengendalian sejak awal persiapan produksi selama proses produksi hingga tahap distribusi agar kos produksi tidak melebihi targetnya. Penambahan fitur produk akan meningkatkan kos produksi sehingga margin keuntungan akan berkurang karena konsumen telah menetapkan harga produk tersebut. Lalu yang ke-9, Activity Based Management atau ABM. ABM adalah suatu sistem yang luas dan menyeluruh yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas untuk menciptakan nilai atau value bagi konsumen serta memperoleh laba dari nilai atau value yang disediakan. Lanjut yang ke-10 yaitu Time Driven Activity Based Costing atau TDABC. Kelebihan TDABC adalah dapat memperpendek waktu pengumpulan data karena hanya menggunakan satu cost driver yaitu waktu. Namun, TDABC juga memiliki kelemahan yang jika terjadi kesalahan dalam mengestimasi waktu yang dilakukan dalam menghitung waktu pada setiap sumber daya, maka akan berdampak pada seluruh komponen kas produksi. Lanjut yang ke-11 yaitu Lean Manufacturing. Tujuan utama dari Lean Manufacturing adalah mengeliminasi pemborosan pada semua area produksi dan mencakup relasi konsumen, desain produk, jejaring pemasok, dan manajemen pabrik. Pemborosan itu sendiri adalah segala sesuatu yang mana konsumen tidak mau membayarnya. Lalu yang ke-12 yaitu ada Six Sigma. Maksud dari Six Sigma ini adalah meminimalkan tingkat kecacatan mendekati nol serta pengurangan penyimpanan pada keseluruhan proses dalam organisasi adalah inti sari dari metode Six Sigma. Lanjut yang ke-13 ada Balance Scorecard atau BSC. BSC dapat digunakan untuk menerjemahkan pernyataan misi dan visi organisasi menjadi seperangkat tujuan yang luas dan ukuran-ukuran kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif serta dapat mengukur apakah manajemen telah mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang ke-14 itu adalah metodologi campuran atau hybrid methodology. Contoh metodologi campuran yaitu TQM dan Six Sigma. TQM utamanya digunakan sebagai inisiatif kualitas utama oleh organisasi. Tetapi dengan TQM belum menunjukkan secara jelas proyek-proyek kualitas mana yang menjadi prioritas dan proyek-proyek kualitas mana yang menyebabkan kos yang tidak menguntungkan bagi organisasi. Inilah salah satu alasan mengapa Six Sigma sangat dibutuhkan ketika organisasi mengimplementasikan TQM. Six Sigma sangat eksplisit menunjukkan manfaat keuangan yang diharapkan dari setiap usaha yang dilakukan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.